24 terpaksa saya pakai. Untuk apa? Untuk makan bergizi. Rakyat kita, anak-anak kita tidak boleh kelaparan. Jangan sampai anak kita dapat makan tapi bapaknya pengangguran gitu. Ya kan? Kasih makan satu anak, satu keluarga kelaparan kan gitu ibaratnya. Iya nggak? Yang kok gini banget sih, kok kayak apa ya, kayak ngedukung yang nggak bener gitu, malah kayaknya mending gua nggak di sini gitu deh. Presiden Prabowo Subianto memangkas anggaran negara, salah satunya demi program makanan bergizi gratis atau MBG, hingga pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara. Dalam pidatonya di acara Hari Ulang Tahun Gerindra, Prabowo menjelaskan efisiensi dilakukan dalam 2 tahap. Kepada cita-cita kita menjadi negara maju. Kemudian memang penghematan yang lagi rame, ya penghematan. Penghematan yang kita lakukan, penghematan putaran pertama, Kementerian Keuangan disisir dihemat 300 T. Penghematan putaran kedua 308 triliun. Dividen dari BUMN 300 T. 100 dikembalikan. Jadi totalnya kita punya 750 T. 24 terpaksa saya pakai. Untuk apa? Untuk makan bergizi. Rakyat kita, anak-anak kita tidak boleh kelaparan. Miliar dolar sisa, dan ini tidak akan kita pakai. Ini akan kita serahkan ke Danantara untuk diinvestasikan. Prabowo mengklaim langkah ini diambil sebagai bagian dari visi besarnya dalam mewujudkan Indonesia sebagai negara maju. Dan berikut adalah daftar 16 pos yang terkena efisiensi. Jumlah pemotongan bervariasi. Beberapa kementerian atau lembaga anggarannya dipangkas sampai triliunan rupiah. Berikut daftar lengkap efisiensi anggaran kementerian dan lembaga yang disetujui DPR. Kementerian PU, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman kena efisiensi paling besar sampai 70%. Anggaran itu kan untuk makan bergizi gratis. Itu akan besar sekali, mungkin setahun 500 triliun. Buat apa? Sudahlah, kita tidak punya uang banyak, tidak seluruh orang anak Indonesia dikasih makan. Pertanyaan saya, bagaimana nanti mengauditnya? Apakah auditnya dihitung berapa lembar buncis, berapa lembar toge, berapa potong ayam? Kan susah. Dan sekarang sudah ada beberapa dari daerah, saya dapat data, belum dibayar. Suplai sayurnya, sebab orang yang kerja. Nah, ini kan juga harus diperhitungkan. Nah, kalau mau statistik 3 daerah saja, misalnya Maluku, NTT, Aceh, dicoba di situ untuk menurunkan angka stunting. Nah, jadi ini karena pekerjaan buru-buru seperti ala Pak Jokowi, jadi akan berantakan nanti. Muncul berbagai spekulasi mengenai kondisi keuangan negara. Banyak pihak menilai efisiensi ini adalah pertanda bahwa negara ini menuju kebangkrutan. Menurut saya bukan karena bangkrut, tetapi begini, mungkin begini ya, ketika melihat bahwa PPN kemarin secara substansi gagal, itu kan nggak ada tambahan duit. Nambah utang lagi, itu udah berat. Ya efisiensi gitu kan, kenapa? Syarat untuk nambah utang, kemampuan pajak kita juga harus meningkat. Nah, tax ratio kita itu nggak bergerak di angka 10%-an.
Jadi kalau misalnya utang itu lebar lebih dari 2,5-2,6% PDB, itu berisiko fatal gitu. Kemampuan bayaran kita makin kecil. Ya ini efisiensi di situ. Kalau bangkrut, menurut saya sih jauh dari bangkrut. Kalau bangkrut misalnya udah nggak ada orang bisa bayar pajak, ya kita masih mending walaupun ya flat 5% itu masih lebih baik dibandingkan beberapa negara, walaupun mungkin kita masih lebih rendah dibandingkan Filipina atau India gitu ya. Ya di Asia saja ya 2025 tuh on average tuh pertumbuhan ekonomi 4,4%. Ini 5% cukup. Usai pemangkasan anggaran, sejumlah kementerian dan lembaga negara terang-terangan menyatakan kekurangan uang untuk menggaji karyawan. 14 Februari lalu, Menteri Keuangan Sri Mulyani tegas menyatakan efisiensi anggaran tak akan berdampak pada PHK tenaga honorer. Namun nyatanya pengurangan pegawai honorer di berbagai kementerian dan lembaga sempat terjadi. Gejolak pun timbul di kalangan pegawai non-ASN yang selama ini turut menjadi tulang punggung instansi pemerintahan. DPR panggil sejumlah kementerian dan lembaga negara dalam rapat dengar pendapat. Salah satunya Komisi 7 DPR yang gelar RDP dengan TVRI dan RRI yang sebelumnya telah melakukan PHK karyawan. Hasilnya, TVRI dan RRI bersedia tak lakukan PHK karyawan meski ada efisiensi anggaran. Karyawan yang sempat di PHK diperbolehkan untuk kembali bekerja. RRI, TVRI, Antara, BSN memiliki komitmen dengan adanya pagu rekonstruksi yang tadi dipaparkan, tidak akan ada terjadi PHK dan perumahan pegawai. Sepakat ya? Sepakat ya? Sebagaimana yang sudah disampaikan oleh pimpinan bahwa kami berkomitmen ya, untuk tidak lagi membuat kebijakan perumahan terhadap seluruh karyawan perumahan dan PHK ataupun apapun lah istilahnya. Jadi tidak ada dampak buat mereka tetap bisa bekerja kembali dan menerima penghasilan seperti semula. Arif Budiman telah mengabdi selama 4 tahun sebagai tenaga honorer penyiar di RRI Jakarta. Sempat dirumahkan, kini bisa bernafas lega usai dirinya batal di PHK. Saya sendiri berharap tentu apa yang sudah disepakati antara Komisi 7 kemarin ya dengan RRI, terus TVRI, Antara gitu ya. Itu segera dilaksanakan gitu kan, karena lagi-lagi ini sudah menjadi sorotan publik dan sudah menjadi berita nasional, apalagi ini terjadi di Jakarta gitu ya. Itu sih harapan saya ya segera dilakukan lah itu, ditindaklanjuti dari apa yang sudah disepakati kemarin. Pada dasarnya lagi-lagi saya sebagai orang tua mensupport program MBG ya, tapi ya di sisi lain sebagai seorang pekerja honorer gitu ya, yang juga terdampak ya tentu pengennya program MBG tetap berjalan, tapi jangan sampai mengorbankan terlalu banyak orang gitu. Jangan sampai anak kita dapat makan tapi bapaknya pengangguran gitu, ya kan? Ngasih makan satu anak satu keluarga kelaparan kan gitu ibaratnya, iya nggak? Banyaknya gebrakan di awal pemerintahan Prabowo membuat tren kabur aja dulu ramai di media sosial. Ungkapan ini muncul sebagai respons atas ketidakpastian ekonomi, sulitnya lapangan kerja, kebijakan kontroversial, hingga lemahnya penegakan hukum dengan segudang permasalahan yang sudah menumpuk. Sari, seorang pekerja di Jakarta, mengaku kecewa dengan pemerintah. Ia akhirnya memilih untuk mencari peluang di luar negeri. Sari mengikuti program Working Holiday Visa di Australia sebagai batu loncatan karirnya. Kayaknya mending gue nggak di sini gitu daripada gue banyak kebijakan tuh yang nggak ngedukung orang-orang kayak menengah, malah orang-orang kecilnya malah kayak lebih menguntungkan buat kalangan-kalangan atasnya gitu. Jadi kayak tiap hari kok ada aja gitu berita-berita anehnya, kayak nggak suka aja gitu bacanya. Paling nggak suka sih kayak kecewa aja sih, kayak kenapa sih kok kayaknya gue salah ya milih pemimpin kemarin, atau bukan milih pemimpin kemarin salah sih, maksudnya kayak salah nih tinggal di Indonesia gitu.
efisiensi sama stafsus. Stafsus yang lagi rame itulah, tau lah. Kayak kok aneh ya, ada efisiensi anggaran tapi tuh ngangkat stafsus dari influencer, itu kan lebih mahal harganya. Selain dari karir, kayaknya kalau kerja di sini terus kayak gajinya nggak bisa secepat itu dapatnya kalau lo kerja nggak di luar gitu. Soalnya bener-bener jauh banget gitu, kayak ini tuh kayak jomplang banget gitu. Kualitas hidup di sana tuh kan kayak lebih enak gitu. Buat kayak misalnya lu bayar pajak tapi itu lu bisa manfaatin semua fasilitasnya tuh dengan sesuai sama pajak yang lu bayar gitu. Kalau di sini kan kita bayar pajak tapi ya nggak semuanya menikmati pajak gitu. Ya, saya kira itu bentuk kekecewaan yang akumulatif ya, Mbak. Artinya artinya tidak hanya pada saat zaman ini saja, kan Prabowo baru 100 hari kan, tapi menurut saya itu kekecewaan yang menumpuk gitu. Menumpuk karena memang betapa sakit tulinya pemerintah ini masih tetap berlangsung gitu. #kabur saja itu bukan kemudian dia nggak nasionalis terus kemudian dia meninggalkan Indonesia gitu, tidak, tapi dia sebenarnya ingin memperingatkan ini loh, kalau seluruh orang itu memakai #kabur aja berarti kan ada sesuatu gitu loh. Warning sebenarnya, tapi kan bebal sekali gitu loh. Jadi gimana? Mau ikutan kabur aja dulu atau mau bertahan di tengah banyaknya gebrakan Presiden Prabowo yang dar-der-dor?